Halo kawan-kawan semua, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya saya akan mempersembahkan sebuah karangan singkat untuk mengenai program KFX untuk Indonesia. Jadi kita langsung saja bahwa untuk KFX ini adalah suatu kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang aeronautika atau program ini menawarkan dan kalau menurut saya itu loncatan teknologi bagi kemampuan TNI, utamanya TNI Angkatan Udara. Bahwa program ini juga jangka panjang dan tidak bisa setengah-setengah. Kenapa kok saya mulai nulis ini? Itu juga karena Indonesia itu tidak ada atau belum ada persiapan untuk menghadapi ancaman pesawat siluman atau sasaran dengan tangkapan radar atau RCS yang sangat rendah. Lalu yang poin terakhir ini bisa diabaikan karena presidennya udah jelas. Lalu untuk if you feel new atau baru saja muncul, ini adalah pengenalan singkat tentang proyek KFX atau IFX ini. Bahwa mereka ini nanti untuk Korea, utamanya Korea Selatan itu, KFX itu menggantikan pesawat F4 dan F5 yang sudah terhitung uzur. Walaupun Singapura, Thailand itu di-upgrade. Untuk kemampuan sendiri bahwa KFX itu secara umum lebih baik dari F-16, namun di bawah F-35. Kenapa kok demikian? Soalnya kalau sampai menyaingi F-35 ya Amerika tidak akan terima karena KFX ini memiliki teknologi dari Amerika Serikat. Awal konfigurasi KFX ini adalah C201 dan C101. C201 itu silahkan Google sendiri, hasilnya sudah jelas Delta Canard. Sementara C101 ini konvensional. Kalau kenapa yang dikembangkan C101 itu karena risikonya lebih rendah. Indonesia sendiri ikut serta dalam program KFX itu mulai tahun 2010. Waktu masih zamannya Sir BY atau Gubernur Negara Bagian ke-51. Nah sekarang kita bergerak ke apa sih yang membuat KFX itu spesial? Bahwa seperti di slide bahwa proses perancangan untuk KFX ini sudah memikirkan stealth atau siluman dari awal. Dengan demikian, bagi Indonesia itu kita bisa ikut merancang dan membuat bagian dari pesawat stealth ini. Lalu loncatan selanjutnya itu adalah radar AESA atau Active Electronically Scan Array alias Amplifier Array atau ya radar aktif. Itu mohon maaf tidak ada padanan kalimat di Indonesianya. Lalu KF atau IFX ini oleh Korea nanti akan dijadikan sebagai suatu baseline atau ya landasan dalam pengembangan dan penambahan kemampuan pesawat tempur mereka selanjutnya. Nah, ini bagian kedua. Utamanya KFX itu paling spesial adalah stealth. Stealth ini sebenarnya sifatnya multidisipliner, namun untuk KFX ini kita konsentrasi yang pengurangan RCS atau radar cross section. Nah, sekarang kalau RCS-nya kecil gimana? Lebih sulit dideteksi. Lebih sulit dideteksi. Jadi, kita bisa mengambil inisiatif dalam menyerang. Lawan tidak tahu di mana kita, tapi kita tahu di mana lawan. Dan poin akhirnya adalah first look, first shoot. Atau kita bisa menembak jatuh lawan sebelum dia tahu bahwa kita ada. Nah, sekarang untuk RCS sendiri itu adalah suatu besaran dari gelombang elektromagnetik yang dipantulkan. Namun sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah dipantulkan karena RCS ini adalah ke kekuatannya itu menyebar ke segala arah. Namun untuk radar ya mungkin bisa diterima pantulan. Satuan yang digunakan itu satuan luas atau desibel per meter persegi. Ada satuan yang lain misalnya desibel per kaki persegi tapi kita tahu yang pakai satuan semacam itu bukan negara kita. Lalu nilai RCS ini bervariasi dan dari banyak faktor.
bisa dari frekuensi, lingkungan ini penting tapi jarang dibahas. Lalu jenis sasaran, rudal sama pesawat itu beda RCS-nya. Lalu gelombang yang dipancarkan radar. Nah, RCS untuk X-band itu pasti beda dengan L-band, tapi bisa sama. Lalu dan sebagainya itu bisa dari polarisasi, lalu juga dari secara umum itu apa ya? Udahlah lanjut aja. Lalu pengukuran RCS itu instrumental. Lalu misalnya kalau Anda pernah Google gambar RCS testing itu ada model pesawat yang digantung atau ditempatkan pada tiang. Nah, itu tiang nah itu tiangnya itu dibuat dari bahan yang menyerap gelombang radar atau dielektrik atau gelombang radar bisa lewat. Lalu di depan model tersebut ada yang namanya radar instrumentasi. Contoh radar instrumentasi itu Weibull atau radar jenis lain. Dan for additional fact, Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang saya tahu menggunakan radar instrumentasi untuk tujuan early warning. Nah ini karikatur sederhana mengenai RCS. Jadi radar itu memancarkan gelombang mengenai sasaran. Sasarannya ini memantulkan gelombang itu kembali ke radar. Nah, selanjutnya oleh alat pemrosesan sinyal radar, RCS itu diukur. Nanti tampak apa enggak. Kalau tampak itu nanti diukur jaraknya berapa. Berapa. Nah, sekarang mengenai seberapa kecil RCS yang ditawarkan oleh IFX. Ini asalnya dari kajian saya pribadi bahwa untuk X-band dari depan itu RCS untuk KFX itu adalah 0,063 meter persegi. Lalu tantangannya sendiri adalah KFX itu masih bawa senjata di luar, jadi bisa lebih besar, pasti lebih besar. Tapi kalau terbangnya nggak bawa senjata, dia bisa dia bisa jadi bahan latihan dan itu yang penting. Perbandingan RCS itu dengan yang di bawah, dengan pesawat tempur lain itu kelihatan menjanjikan. Karena seperti Sukhoi kita itu 4 meter, F-16 itu 2,25, T-50 kita itu 1,7, Hawk itu 1,5, MiG-29 3 meter persegi, Gripen itu 2,31 meter persegi, dan F-15 itu seperti yang bisa Anda lihat. Adapun semua nilai RCS ini adalah X-band, jadi jangan dipakai sembarangan, jangan terus ngomong, Sukhoi saya di radar gelombang apa aja itu kayak bakal RCS-nya 4 meter. Salah. Nah, ini kalau posisi kita atau posisi KFX dalam dalam tanda petik piramida makanan. Kita bisa lihat untuk yang mau dianggap stealth, sangat stealth sekali itu F-22, F-117, F-35, dan punya tetangga utara kita yaitu J-20. Nah, sementara kalau konvensional ini bisa dilihat mana aja, terus posisi KFX kita itu ternyata ya kurang lebih ada di agak ke tengah lah. Ini mungkin bisa dianggap nggak cukup bagi yang menganggapnya tidak cukup, tapi ya terus terang kita tidak punya sasaran lain yang bisa mengemulasikan RCS kecil. Maksudnya sasaran yang bisa melawan balik. Kalau cuma target drone nggak bisa. Kita sendiri tidak ikut dalam program 5GAT atau Five Generation Aerial Target buatan Amerika Serikat itu. Nah, sekarang kita itu kalau pendapat saya kita bisa lihat di slide bahwa kita ini ikut KFX ya untuk saat ini tidak bisa dianggap sebagai kemandirian, melainkan KFX ini bisa mengajari kita pengoperasian, pengembangan taktik, dan pengembangan dan produksi untuk pesawat dengan low RCS. Itu mutlak harus dikuasai karena utara selatan sudah punya pesawat siluman semua. Masa kita kita ngaplo, katanya bebas aktif. Bebas aktif kok lemah. Sekarang ini kita bahas keunggulan KFX atau IFX. Nah, ini bisa dibaca sendiri bahwa RCS-nya itu sangat kecil. Dan lawan kita untuk KFX ini ya kalau menyangkut regional Asia Tenggara sendiri itu cuman
Singapura dan Vietnam. Singapura itu berinvestasi dalam bentuk pesawat AEW buatan Israel dengan radar L-band. Sementara Vietnam itu lebih lebih canggih lagi. Mereka mereka pakai radar VHF. Sekarang yang saya lihat lagi dari KFX itu segi radar, di mana KFX itu AESA. AESA itu ya keunggulannya ya sama seperti phase array atau antena electronically scan array, di mana dia bisa menyapu suatu area tapi antenanya nggak perlu gerak. Sementara untuk pesawat tempur kita radarnya itu semuanya mechanically steered array, di mana antenanya harus gerak untuk melakukan scanning. Nah, yang bergerak-bergerak ini kan ada resiko di mana dia itu selain servo atau hidroliknya itu bisa aus atau habis masa pakainya, dan juga mmm, radar MSA atau Mechanically Scan Array ini dan juga yang PESA seperti Sukhoi 30 MKM milik Malaysia, itu bergantung pada satu unit pemancar, yaitu traveling wave tube atau tabung hampa. Ini kalau gagal, radarnya mati. Sementara kalau KFX yang pakai AESA, itu dia bisa mentoleransi kerusakan modul sebesar 5-10%. Jadi kalau KFX ini AESA-nya ada 1.000 modul, dia bisa rusak 10%, 10% dari itu atau 100 unit sebelum performa radar terganggu. Lalu dari segi MTBF atau mean time before failure, KFX ini lebih awet. Ini contoh, ini lama ini prototipe lama, demonstrator. Yang baru itu tidak seperti itu tapi akan jadi subjek dalam video lain. Nah, ini sekarang prediksi saya mengenai daya jangkau radar KFX dan IFX. Bisa dilihat bahwa ya secara umum untuk sasaran 3 meter persegi rata-rata pesawat tempur, itu KFX mengungguli pesawat tempur TNI AU. Ini sayangnya data lama, aslinya sih ya saya melakukan prediksi lagi di tahun beberapa tahun setelah saya bikin presentasi ini, saya melakukan prediksi lagi dengan informasi yang paling baru itu radar untuk KFX itu jangkauannya 160 kilometer. Tapi ya tetap itu 2 kali jangkauan radar pesawat tempur Indonesia saat ini. Nah, ini untuk di Asia Tenggara. Bisa dilihat bahwa satu-satunya yang bisa mengungguli radar untuk KFX itu adalah F-15SG milik Singapura, lalu N11M BARS milik Malaysia. Selebihnya itu di bawah KFX. Nah, ini sekarang dengan RCS kecil itu pada jarak berapa lawan itu bisa mendeteksi KFX kita. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang bisa benar-benar BVR, katakan mau nembak 90-100 kilometer ke KFX kita itu cuman F-15SG. Yang lain-lainnya bagaimana? Kurang. Sebaliknya, KFX itu mampu mendeteksi semua pesawat tempur di Asia Tenggara kecuali dirinya sendiri. Itu pada jarak di atas 100 kilometer. Nah, sekarang kalau kita mau beli AMRAAM-C atau AIM 120C5, itu kan daya jangkaunya 100 kilometer. Kita bisa melakukan posturing atau menembak dari jarak maksimum. Kena nggak kena itu urusan belakangan, yang penting fire for effect. Nah, ini kata kata data itu silahkan dibaca aja kan. Kan saya sudah bilang di sini bahwa KFX itu lebih unggul, lalu dia bisa first look, first shoot, lalu dia stealth. Itu yang sangat penting. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau KFX ini batal atau terlunta-lunta atau kita ngambeknya kelamaan? Katanya ke teknologi kurang dan lain-lain, sementara Korea Selatan tancap gas, mereka sudah buka prototipe rencana roll out April. Bahwa Indonesia itu akan rawan dan terbuka terhadap serangan pesawat siluman. Jangan dikira, aduh, pemerintah berani bilang Australia lawan potensial, Cina lawan potensial, tapi kemampuan teknis mereka tidak dihitung. Itu salah. TNI kita itu tidak siap. Tidak, lawang pengalaman ngelawan aja nggak pernah kok. Mau tahu-tahu siap melawan melawan Australia atau Cina. Lalu yang poin terakhir ini
ini bisa diabaikan karena terus terang untuk masalah kemandirian itu kita masih jauh lah, masih jauh, sangat jauh. Kita belajar bikin KFX ya sementara industri kita tidak disiapkan itu tidak bisa. Tahu-tahu bikin pesawat tempur yang serupa. Nah, ini harapan saya untuk KFX bahwa seperti seperti yang bisa kita lihat dari gambar ini, kita dan Korea nanti akan mengoperasikan blok awal, blok satu. Namun Korea Selatan sendiri nanti, mohon maaf, jadi Korea Selatan sendiri nanti akan mengembangkan KFX ini sampai blok 2 dan blok 3, di mana dua blok terakhir ini fitur utamanya adalah ruang senjata di dalam pesawat atau internal weapon bay. Sehingga KFX bisa mempertahankan RCS rendahnya dalam kondisi dia membawa senjata. Ini sangat penting karena pertempuran udara sekarang itu ya dengan bertambahnya jenis-jenis pesawat siluman, lalu kondisi global di mana F-35 itu berproliferasi secara merata, lalu J-20 dan J-31. Belum lagi India mengembangkan AMCA atau Advanced Medium Combat Aircraft yang juga menganut prinsip stealth. Jadi kita itu haruslah mengembangkan sesuatu yang bisa menjawab tantangan global itu. Ini poin selanjutnya karena blok 2 itu RCS-nya lebih kecil. Lalu lawan kita itu juga meriset counter stealth di mana Cina itu memiliki pesawat AEW yaitu KJ-2000. KJ-2000 ini adalah AWACS, pesawat AWACS yang memiliki radar dengan frekuensi operasi L-band atau dalam frekuensi kira-kira 1,5 GHz. Pada frekuensi ini, RCS akan mengalami pembesaran secara alamiah. Bukan hanya panjang gelombangnya yang membesar, tapi juga karena ada fenomena seperti difraksi. Difraksi ini menyebabkan yang namanya creeping wave, di mana gelombang radio itu akan berjalan mengikuti permukaan di mana dia terpapar seperti air. Nah, kalau permukaan ini tahu-tahu berakhir, dia akan mengalami yang namanya mengalami ya kurang lebih memantul kembali dalam kekuatan yang lebih tinggi. Makanya karena itu kenapa kok radar frekuensi rendah dianggap sebagai counter stealth? Karena stealth itu mulai menjadi tidak bisa lagi mengendalikan pantulan ke arah yang tidak dikehendaki lawan. Nanti saya akan bikinkan video tersendiri. Dan sekarang sekian dan terima kasih. Mohon maaf ini presentasi pertama saya. Apa kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi NKRI NKRI berjaya, NKRI sekali dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.